Smart TV. Smart Netizen Sanur TV, media grup Sanur Pos, dimanapun Anda berada. Saya saat ini berada di kawasan Pantai Kute bersama dengan Pak Made Supatra Karang, salah satu penglingsir sesepuh warga Kute yang sudah makan asam garam ceritanya di industri pariwisata. Banyak hal yang kita tahu dilakukan oleh Pak D bersama dengan kawan-kawan di Kute. Terutama yang saya ingat betul adalah ketika Kute Karnival. Beliau adalah penggagasnya, termasuk kemudian dia berhasil ikut memulihkan industri pariwisata Bali pasca bom tahun 2002 dulu Pak D ya? 2002. Ya, saya saat ini ingin menggali sekelumit cerita tentang bagaimana Pak Made itu mengikuti perjalanan perkembangan industri pariwisata di Kute khususnya dengan lika-liku yang beliau catat hingga sekarang. Nah, yang pertama nanti akan saya tanyakan terkait dengan ini situasi sepi seperti begini. Apakah Kute selain akibat bom tempo hari itu pernah mengalami situasi yang sama? Nah, saya akan menggali ceritanya dari beliau sebentar. Yang pertama, situasi semacam begini Pak, itu apakah pernah dialami oleh Kute masa selain bom? Ya, Om Swastiastu. Baik, situasi saat ini di Pantai Kute mengingatkan saya kembali kepada masa kanak-kanak di era tahun 60-an, di mana sehari-hari saya bermain di Pantai Kute bersama teman-teman. Suasananya persis seperti ini. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya dilahirkan di Kute ini dengan objek pariwisata yang disebut Pantai Kute. Dan tentu kalau kita kembali lagi ke awal-awal di era tahun 60-an, jujur kami katakan bahwa di era-era tersebut kami belum mengenal istilah apa itu namanya pariwisata. Ya, kami tidak tahu bahwa Pantai Kute ini ternyata menjadi tujuan unggulan pariwisata. Dan kami tentu merasa bersyukur bahwa Kute pada saat sebelum COVID ini luar biasa pengunjungnya, puluhan ribu pengunjung setiap hari datang ke Pantai Kute ini. Nah, kembali kepada era-era keberadaan Pantai Kute seperti saat ini, tentu kalau dibandingkan dengan sekarang ini istilah dampak daripada COVID ini sangat berbeda dibandingkan dengan terjadinya tragedi bom Bali. Jadi bedanya di mana? Bedanya tentu pada saat itu situasi seperti ini tidak semua wilayah, tidak semua kabupaten atau tempat-tempat lainnya di Bali mengalami situasi sepi seperti ini. Nah, pada saat sepinya Kute seperti saat ini, tentu kami kembali terus terang ya, kami menikmati panoramanya, kami menikmati alamnya, tetapi dengan tuntutan ekonomi sekarang, tuntutan kehidupan, tentu kami tidak bisa mengembalikan agar Kute ini tetap seperti saat ini. Kami sangat berharap ya COVID-19 ini segera nantinya akan lalu. Nah, kembali lagi kepada suasana sepi seperti akibat daripada dampak bom Bali. Situasinya memang agak mirip, tetapi pemulihannya sudah jelas lebih cepat kami bisa lakukan melalui beberapa kegiatan, terutama masalah tentang kegiatan event. Ya, kami sebut adalah event Kute Karnival.
itu sangat berbeda situasinya dengan situasi seperti sekarang ini. Nah, kalau kita masuk ke era sekarang ini, era COVID-19 ini, tentu kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah kita harus mengikuti himbauan daripada pemerintah. Karena semua negara dunia mengalami hal yang sama. Dan kita juga sudah melihat informasi-informasi bahwa itu tayangan media TV, media TV dan sebagainya. Justru di negara-negara yang super power pun mengalami masalah yang luar biasa. Tiap hari bertambah. Dan ini tentu sangat mengkhawatirkan kalau kita tidak disiplin mengikuti himbauan daripada pemerintah.